puji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya berdoa Tuhan untuk bagi seperti ini kita mengatakan Tuhan kaulah pengharapanku. Yesus. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya padamu. Yesus kaulah perlindunganku,
untuk segala kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, jika kami masih hidup sampai hari ini, kami masih bernafas sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena mujizat yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan setiap kami Tuhan. Layakkan hidup kami untuk terus kami bawa menjadi hidup yang diberkati oleh Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur di hadapan-Mu. Syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa kepada kasih Tuhan. Sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Pertengahan sampai selesainya nanti. Kami yakin Tuhan, Kau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami semua Tuhan yang berbagian dalam pelayanan dan kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini tidak akan pernah terlepas dari curahan Roh Kudus-Mu atas kami.
Sehingga pada saat pagi hari ini kami datang membawa sukacita yang luar biasa. Kami pulang untuk Kau berkati lagi Tuhan, bahkan memberkati setiap kehadiran kami, bahkan memberkati anak-anak yang pada saat pagi hari tidak bersama dengan kami. Tidak tahu Tuhan tentang keberadaan mereka. Juga pada saat pagi hari tidak datang karena sakit penyakit, kami yakin dan percaya akan menyembuhkan Tuhan. Juga pada saat hari ini mengalami Tuhan kesusahan, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga yang mungkin bagi mereka Tuhan tidak ada jalan keluar, tapi kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami semua sebagai anak-anak-Mu pasti ada jalan keluar yang lebih baik buat kami semua pada saat pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya di hari-hari yang akan datang bersama dengan kami memuji dan mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan ibadah kami sampai selesainya Tuhan. Tuhan, Kau ampuni Tuhan segala dosa kami, segala kesalahan kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, kami akan memuji Engkau Tuhan, sebenarnya kami pujian kami sampaikan nanti yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan ibadah sampai selesai nanti, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Bersama bagi Tuhan kita, yang luar biasa,
dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami memberikan persembahan Yesus kecil Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, kiranya menjadi persembahan yang berguna di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah memberi, Tuhan berkati juga yang saat ini belum bisa memberi, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Yesus kita berdoa. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Semangat Tuhan. Dalam Yesus
mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan kembali mempertemukan kami di bulan sehat. Kami senantiasa beribadah memuliakan Engkau di tempat ini, Bapa. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari kami lewati, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Memberi kekuatan, memberikan semangat, tetap terus Tuhan dalam pengharapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir setiap pribadi kami. Kau hadir di hati setiap kami, memulihkan, menolong, bahkan menyembuhkan kami. Biar juga Tuhan Kau hadir di ruangan ini, mengurapi setiap kami seratus hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan senantiasa memandang hati Tuhan mulut hamba untuk menjadi saluran berkat dalam firman-Mu pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan senantiasa lebih lagi Tuhan dan berpengharapan dalam Kau. Kuduskan setiap kami, kuduskan hati kami, mulut bibir hati kami, pikiran kami Tuhan. Semuanya Tuhan dalam diri Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat sungguh Tuhan mengarahkan seluruh hidup kami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Allah, ya shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Merupakan kasih kemurahan Tuhan jika pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Satu minggu kita beraktivitas mengerjakan segala kegiatan-kegiatan kita baik di rumah, di pekerjaan. Namun lewat kita beribadah kita dipertemukan lagi dengan saudara-saudara seiman. Walaupun memang kita sangat sedikit, tetapi bukan berarti orang yang beribadah di hari itu sedikit. Bahkan jutaan loh saudara, bahkan jutaan di seluruh dunia. Semuanya beribadah kepada Tuhan secara khusus kita yang beragama Kristen Katolik, di mana menjadi ketetapan di gereja Bapak-bapak gereja kita untuk semua umat Kristen, Kristiani, baik Katolik maupun Kristen beribadah kepada Tuhan. Walaupun juga ada yang beribadah di hari Sabtu. Yang hari Sabtu itu adalah Advent, hari ke-7. Mereka tetap berpegang kepada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Tetapi bagi kita semua harinya adalah hari Tuhan, termasuk di pagi hari ini kita beribadah kembali kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang dimana kita kembali tiba di bulan yang baru, bulan Mei tanggal 3. Tanggal 3 kita dipertemukan lagi karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini juga masih merupakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Ia bangkit dari kubur, kemudian Ia tidak langsung naik ke surga, tetapi Ia meneguhkan murid-muridnya. Ia masih terus meneguhkan dan meneguhkan lagi, bahkan memberikan damai di hati setiap murid-muridnya. Karena pada waktu itu adalah masa-masa di mana murid-murid itu ketakutan yang luar biasa menghinggapi hati mereka karena peristiwa tentang kematian Yesus. Sehingga murid-murid itu betul-betul merasa sendiri, betul-betul merasa ketakutan yang luar biasa kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Saduki, kepada orang-orang Farisi pada waktu itu yang ingin menangkap mereka, membunuh mereka
mereka saat-saat seperti itu, yang membuat murid-murid itu betul-betul merasa kehilangan pengharapan, kehilangan tujuan hidupnya, sehingga setiap hari, setiap malam dihantui dengan ketakutan. Namun Yesus selalu hadir bagi setiap mereka. Yesus selalu hadir dalam ketakutan mereka. Yesus hadir dalam segala kekhawatiran yang mereka alami. Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat-saat seperti ini. Kita butuh kuasa Tuhan melingkupi setiap kita. Kita butuh kuasa kebangkitan Kristus menyelimuti kehidupan kita, mengendalikan setiap kehidupan kita. Satu ayat firman Tuhan kita akan baca tentang kebangkitan. Kita buka di dalam Yesaya pasal ke-60 ayat 1 kita baca sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi tenanglah sebab bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi tentang Tuhan, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat ada sebuah kata mengatakan bangkitlah. Kata bangkit ini biasanya kita dengar. Bahkan biasanya orang mengatakan kepada orang yang saat itu sedang mengalami kesusahan. Kata bangkit sering kita dengar ditujukan kepada orang-orang yang mungkin lagi terpuruk hidupnya, mungkin sedang dalam penderitaan, mungkin sedang di dalam masalah yang berat menekan hidupnya. Dan sering orang akan berkata bangkitlah. Jadi bangkitlah di sini menunjukkan kepada di mana kita yang mendengar itu kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Di mana kehidupan kita mungkin dalam sebuah masalah penderitaan, masalah sakit penyakit, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga orang berkata kepada kita, bangkitlah dari masalah. Kata bangkit juga mengandung arti bahwa kita harus semangat lagi. Artinya bahwa untuk mengalami kebangkitan itu, sesaat sebelum terjadi kebangkitan, kita dikondisikan tidak bisa apa. Kita dikondisikan tidak melakukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi. Mungkin kita sedang jatuh, mungkin kita sedang mengalami kematian. Tidak hanya kematian secara jasmaninya, tetapi juga mungkin kita sedang mengalami kematian rohani. Kematian dalam hal pengharapan kita akan Tuhan. Namun bagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jika kemudian Tuhan datang kepada setiap kita dan berkata bangkitlah,
Kita harus bangkit. Saat kita mengiring Tuhan, mungkin kita mengalami namanya kejenuhan. Saat kita membangun relasi kepada orang lain, mungkin saat-saat itu kita mengalami yang namanya dikecewakan, sehingga muncul yang namanya kepahitan. Tidak hanya memiliki rasa kepahitan kepada orang lain, tidak sedikit juga orang memiliki rasa kepahitan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada setiap kita untuk bangkit dari setiap keterpurukan kita, untuk bangkit dari keadaan kita yang mungkin begini-begini saja hidupku. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Selama kita mau mengubah hidup kita, mau berusaha lagi, tentunya untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan tentang kata kebangkitan. Yang pertama adalah bangkit dimulai dari menyadari bahwa terang itu sudah datang kepada saya. Jadi kita harus sadar betul bahwa saya harus bangkit karena apa? Karena terang Tuhan sudah datang kepada saya. Artinya apa? Kita tidak menunggu hidup kita sudah baik baru bangkit. Kita tidak menunggu ekonomi kita sudah dipulihkan baru bangkit. Tetapi justru mungkin kita belum melihat mujizat Tuhan. Mungkin kondisi kita masih di dalam keadaan terpuruk baru kita mau bangkit. Tidak. Kita bangkit karena apa? Karena terang itu sudah ada pada kita. Jadi terang itu datang kepada kita terlebih dahulu. Kepada setiap kita. Oleh karena itu kita harus bangkit dan dimulai dari kesadaran bahwa terang itu ada padaku. Terang Tuhan ada padaku. Itulah yang akan memberikan kekuatan kita untuk bangkit. Itulah yang akan membuat kita semangat untuk maju ke depan. Karena kita sungguh-sungguh sadar bahwa terang Tuhan ada padaku. Terang Tuhan sudah ada pada diriku. Sehingga kita mau bangkit menyosong hari yang baru. Siapa itu terang? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Siapa terang itu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika terang itu ada pada kita, kita sesungguhnya bersama dengan Yesus Kristus. Makanya di dalam Yesaya tadi mengatakan, bangkitlah menjadi terang. Saudara dan saya dikondisikan adalah terang. Bukan pribadi-pribadi yang akan menerima terang itu sendiri, akan mendapatkan terang dari orang lain.
Tetapi Alkitab mengkondisikan hidup kita adalah terangnya Tuhan. Ketika apa? Ketika kita menerima Yesus. Firman Tuhan jelas dituliskan di dalam Yesaya tadi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, pribadi daripada Yesus yang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dia tidak hanya menerangi, tetapi dia betul-betul mengatakan kamu adalah terang. Terang adalah terang dan garam. Kita baca di dalam pernyataan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Siapa dia, saudara dan saya? Saya, Pak Ronald, Pak Dito, saya adalah terang. Pak Purwadi, Bu Sumartini, saya adalah terang. Dan lain sebagainya. Kalau saudara senantiasa mengucapkan kata itu, saya adalah terang, saya adalah terang, kira-kira kita masih lemah enggak dengan masalah yang kita hadapi? Kita masih dikendalikan enggak masalah yang kita hadapi? Yang kadang memang kita merasa masalah lebih besar daripada apa yang bisa saya lakukan. Kebutuhanku lebih besar daripada Tuhan yang aku miliki. Inilah yang membuat kita tidak berdaya. Tudingan-tudingan dari hati kita sendiri, aku gak bisa, aku gak bisa. Yesus sudah berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara dan saya tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara tidak akan takut lagi. Saudara tidak akan dikuasai kebimbangan lagi. Saudara tidak akan dikuasai kekhawatiran lagi. Selama kita berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, maka kita tidak akan menerima roh-roh dari dunia ini. Kita dikondisikan Tuhan adalah terang-terangnya Tuhan, pelita-pelitanya Tuhan yang akan berbuah, dan buah itu tetap, kata firman di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 di sana dikatakan, akulah yang memilih kamu. Coba dibaca ayat itu, Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Tidak ada alasan aku gagal, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu perkataan-perkataan yang memang dikemas oleh iblis untuk hati kita mengatakan hal itu. Firman Tuhan menjaminan bagi setiap kita, Allah yang memilih kita, Dia juga yang akan menetapkan kita supaya apa? Supaya menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah kita itu tetap, tidak akan hilang. Alkitab
mengkondisikan hidup kita seperti itu. Nah, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus memilih untuk ragu? Sebenarnya kita masih salah memaknai tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan kepada dunia dia hidup, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus juga merupakan kebangkitan bagi setiap kita. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masalah, bangkit dari persoalan, bangkit dari segala sakit penyakit. Sehingga kita dikondisikan, firman Tuhan mengatakan, buang itu tetap. Saya kemarin ikut pasca di Jogja. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Yang kadang memang kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sebagai orang Kristen, mungkin kita masih beribadah, mungkin kita masih melayani, mungkin kita masih berdoa, tetapi sesungguhnya kita sudah berhenti mengikut Tuhan. Kadang kita sibuk dengan perkara-perkara tanpa kita sadari bahwa saya sebenarnya sudah berhenti mengikut Tuhan. Nah, ini menjadi juga menjadi introspeksi diri saya. Jangan katakan bahwa kadang saya juga mengalami hal-hal seperti ini. Saya melayani Tuhan, saya semangat melayani Tuhan. Tetapi kadang saya merasa bahwa sebenarnya saya sudah berhenti. Karena kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Kita terlalu sibuk mencari penghidupan hari-hari. Kita terlalu sibuk mencari uang. Dulu saya, memang hidup ini tanpa uang yang mungkin kita nggak bisa hidup. Tetapi Tuhan tahu itu kok, bahwa kita butuh uang. Tetapi jangan kemudian kita terlalu mengkondisikan, terlalu disibukkan dengan perkara-perkara itu. Karena ternyata uang ini bisa saja lebih besar, lebih dominan suaranya di dalam hidup kita ketimbang suara kebenaran. Uang lebih besar teriaknya di dalam telinga kita dibanding suara kebenaran itu sendiri. Makanya Tuhan berkata, kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan, antara Tuhan dengan Mammon. Di antaranya kamu akan abaikan. Bahkan rasul-rasul juga berpesan tentang bahaya akan uang. Orang cinta akan uang dan lain sebagainya. Bukan kita nggak boleh punya uang, nggak boleh cari uang, boleh. Tetapi yang terutama adalah cari Tuhan. Maka kamu akan hidup. Amos mengatakan demikian. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya belum pernah mendengar cari uang banyak maka hidupmu akan damai, maka kamu akan hidup. Belum pernah saya mendengar membaca ayat itu, dengan banyak uang kita akan hidup. Dengan banyak uang kamu semakin tersiksa dalam hidupmu.
Dengan banyak uang juga kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Justru dalam kesederhanaan itu, justru kita akan loyal dalam kehidupan. Loyal terhadap pekerjaan Tuhan dan menginginkan pekerjaan Tuhan. Dibanding ketika kita punya uang banyak, saya yakin saudara tidak akan mengingat itu. Akan mengingat yang lain. Apalagi. Jadi di dalam kita merespon dari kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mau untuk kemudian sungguh sadar bahwa terang itu ada padaku. Siapa dia? Yesus Kristus. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan semakin serupa dengan dunia, tetapi kita dipanggil oleh Allah semakin serupa dengan Kristus. Baik itu di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, terlebih lagi di dalam kasih. Kasih kepada sesama kita. Yesus mau bangkit karena kasih. Yesus mau mati karena kasih. Kalau dia gak punya kasih, saya rasa dia tidak akan mati. Nah, kadang memang mengasihi orang itu ya memang kita butuh pengorbanan. Nah, itulah kasih. Kasih itu berbicara tentang pengorbanan yang diberikan oleh Yesus, diteladankan oleh Yesus kepada setiap kita. Apa sesungguhnya itu kasih? Kasih adalah pengorbanan. Walaupun kita terluka, walaupun kita tidak diterima, walaupun kita ditolak, tapi kita mengasihi. Itulah kasih daripada Kristus. Keserupaan dengan Kristus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin melihat diri kita semakin kecil dan tidak ada harganya. Tetapi Yesus semakin besar di dalam kehidupan. Pengaruh Yesus lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi di dalam kehidupan. Dan aku tidak punya menyadari bahwa kita akan orang semakin dekat dengan Tuhan bukan semakin merasa dia kuat, bukan semakin merasa dia mampu dalam kehidupannya, tetapi orang dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin merasa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saat apa? Saat kita semakin dekat Tuhan, kita semakin merasa gak mampu bahwa Tuhan, kita semakin kosong. Bahkan kita melihat diri kita hanya bongkohan sampah saja, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal kuasa kematian Yesus Kristus, semakin serupa dengan kematian. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, coba dibaca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak tersentuh. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kita diubah oleh Tuhan semakin serupa
semakin serupa dengan Tuhan, serupa di dalam perkataannya, serupa di dalam perbuatan kasihnya, perasaan kita lebih mudah empati. Nah, untuk mengalami hal demikian, tentunya kita butuh Roh Kudus menguasai hidup ini. Kita butuh tuntunan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus mampukan saya Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Mampukan saya Tuhan memiliki kepekaan. Mampukan saya Tuhan memiliki kepedulian yang hari-hari semakin Tuhan akan datang, manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Semakin hari semakin mementingkan dirinya. Tanda itu bahwa Tuhan tidak akan lama lagi Dia akan datang. Nah, tentang kebangkitan itu bisa terjadi kapan saja di dalam kehidupan kita, tergantung kita bersama siapa. Tergantung kita tinggal sama siapa dan kita mengandalkan siapa. Kita tahu peristiwa tentang kebangkitan Lazarus. Lazarus bisa bangkit dari kematiannya ketika apa? Ketika Yesus ada di depan kubur. Jadi untuk mengalami kebangkitan di dalam kehidupan kita, tergantung yang paling dekat itu kepada kita siapa. Tergantung siapa yang kita paling andalkan di dalam kehidupan ini. Sama seperti Lazarus. Lazarus yang kemudian bangkit setelah ia dimakamkan 4 hari. Dia mengalami kebangkitannya karena ada Yesus hadir di tempat itu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi, entah itu persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, itu kita bisa mengatasinya jikalau Yesus ada bersama dengan kita. Jikalau Yesus ada bersama dengan kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi untuk mengalami kebangkitan di dalam kehidupan kita setiap hari, perlu menghadirkan pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Baca firman Tuhan, berdoa, dan selalu berdoa. Sulit enggak? Sangat mudah sebenarnya, tetap sulit. Yang mudah ini sangat sulit untuk dilakukan, karena memang tidak sesuai yang diinginkan daging ini, tidak sesuai yang diinginkan pikiran kita. Doa yang Tuhan mau itu betul-betul doa yang fokus, satu arah kepada Tuhan. Nah, kadang kita masuk di dalam doa, pikirannya tempat lain. Pernah enggak? Akhirnya berdoanya cepat-cepatan. Cepat-cepatan itu gimana? Apalagi
lagi telinganya sambil nunggu ketok-ketok pintu, masih berdoa mau di luar sana. Wah, assalamualaikum. Kita masih berdoa doa jawab. Waalaikumsalam. Ada sambil saat berdoa di situ. Betapa kurang ajarnya gitu. Tuh. Untuk Tuhan kita itu sangat baik dan sangat baik dan merahmati. Nah itulah yang akan membuat Tuhan itu kerasan dengan kita. Tuhan itu akan kemudian bertahta dalam hidup kita jika kita menghidupkan itu. Apa itu? Doa, puasa. Baca firman, saudara akan bertumbuh. Dalam keluarga kita, alami kebangkitan Tuhan Yesus. Caranya undang Tuhan masuk dalam hidup. Berikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin Tuhan setiap waktu. Disertai Tuhan setiap malam. Dengan kamu berdoa, berusaha dan terus berdoa. Percaya Tuhan juga. Tuhan akan membalas. Saya kemarin ingat kesaksian Pak Il, mengatakan Tuhan, ketika anaknya yang akan cari kuliah, dia itu mau puasa. Dia cari doa puasa, gimana caranya supaya anak saya ini gak banyak kuliah. Padahal istrinya itu PNS tuh, istrinya Pak Il itu PNS. Nah untuk biaya itu pasti bisa ya, pasti bisa tetapi yang pengen melibatkan Tuhan di dalam pergumulannya untuk muliain anaknya. Dia masuk di dalam doa, tatap sama, gak diterima, atau sini gak diterima. Dan kemudian terakhir dia daftar dengan jalur prestasi. Akhirnya dia menerima. Dia merasa bahwa Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita juga harus seperti itu. Libatkan Tuhan dalam perkara-perkara di luar logika itu. Libatkan Tuhan. Walaupun kita bisa, kita mampu, cobalah libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Libatkan. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, libatkan Tuhan. Sehingga di dalamnya betul-betul kita mengalami berkat Tuhan. Kadang orang diberkati Tuhan, tetapi setelah diberkati tujuannya aku diberkati apa? Bingung di situ. Sehingga kita salah di dalam mengelola berkat Tuhan. Aku yang tidak berdoa berkati iya, tetapi dalam mengelola berkat Tuhan karena kita kehilangan. Sebenarnya tujuan ini untuk apa? Oleh karena itu dasari hidupmu, dasari semuanya itu di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan. Walaupun kita merasa aku bisa, aku mampu, tapi buanglah, coba buanglah itu dulu. Libatkan Tuhan dulu. Seperti yang saya katakan tadi, saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya tidak berdaya. Yang membuat kita memiliki hidup yang tergantung sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita harus menghadapi, kita harus mencoba melakukan
di mana pergumulan-pergumulan itu yang kemudian membuat kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik di kita. Tuhan pasti menolong setiap kita. Di bagian kedua, yang kedua adalah kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-43 sampai 44. Yohanes pasal 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapas, dan mukanya tertutup dengan kain putih. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia bersih. Amin, firman Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan bahwa selama Yesus ada di dalam kehidupan kita, kubur bukanlah titik akhir dalam hidup kita. Yang kadang kita merasa, aku sudah tak bisa. Di dalam Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, selama hidup kita itu di dalam Dia, kubur bukanlah titik akhir bagi kita. Tetapi justru kubur itu adalah awal daripada kebangkitan kita untuk melihat karya Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Oleh karena itu, izinkanlah masalah yang mungkin bisa terjadi kapan saja di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita sudah gak berdaya lagi, sudah gak mampu lagi menghadapi persoalanku, menghadapi keluargaku, menghadapi anak-anakku, menghadapi istri atau suamiku. Mungkin kita sampai titik merasa sudah bisa. Tetapi dengar firman Tuhan pagi hari ini, bahwa selama masalah hidup kita bawa kepada Tuhan, di dalam Dia ada kebangkitan. Izinkan masalah-masalah apapun terjadi di dalam kehidupan, karena lewat masalah yang kamu hadapi, Tuhan mau kamu mengalami kebangkitan. Kamu mengalami kehidupan yang baru. Yang lama telah berlalu, kamu akan bangkit dengan tubuh yang baru. Hadapi tantangan dengan terus percaya bahwa saya telah dibangkitkan Yesus. Bahkan di dalam Yesaya mengatakan tadi, bangkit. Sebab apa? Terang sudah datang. Bukan pada saat kita sudah berjalan, bukan pada saat kita sudah bangkit terang itu datang pada kita, tetapi justru kita dalam kondisi takut. Justru keadaan kita dalam keadaan tergeletak. Firman itu datang kepada kita, bangkitlah. Sehingga kita memiliki pengharapan yang besar di dalam kita. Memiliki kebangkitan tidak hanya terletak dalam perayaan. Kita mengingat lagi, merayakan lagi. Tetapi kita mengingat. Dan yang kedua di sini adalah bangkit, berarti kita meninggalkan yang lama.
Ayatnya ke-44 tadi dibaca lagi. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Bukalah kain-kain itu. Bukalah pengikat-pengikatnya. Lepaskan itu. Apa yang mengikat kita? Apa yang sering mengikat hidup kita yang sehingga kita sulit melangkah dengan bebas di dalam Tuhan? Firman Tuhan pagi hari ini, lepaskan. Ya, karena memang orang Kristen mengalami kebangkitan di dalam Tuhan, tetapi masih hidup di dalam kehidupan lamanya. Tidak percaya, masih hidup dalam dosa, ya masih khawatir, yo masih ragu, yo masih. Firman Tuhan berkata, lepaskan itu. Sebab itulah yang membuat kamu terikat. Sebab itulah yang membuat kamu tidak bisa berjalan di dalam Tuhan, karena kamu masih memegang manusia lamamu. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita sudah bangkit seperti Lazarus tadi, lepaskan itu. Apa yang mengikat kita selama ini? Dosa kita yang mungkin masih mengikat kita. Lepaskan itu ketakutan-ketakutan. Lepaskan itu apa yang menghambat kita untuk melangkah. Lepaskan. Tinggalkan itu. Ketika kita menerima kebangkitan Tuhan, hidup itu baru. Firman Tuhan mengatakan harus kita tanggalkan ikatan-ikatan dunia, kain-kain kafan yang kemarin-kemarin mengikat, melilit hidup kita. Lepaskan, biarkan dia. Biarkan dia mengalami kuasa Tuhan. Biarkan dia mengalami kebebasan dari Tuhan. Biarkan dia mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita terikat dengan apapun. Tuhan sudah melepaskan kita. Kenapa kita masih sibuk dengan pikiran-pikiran dan jiwa? Alami kuasa Tuhan, alami kuasa Tuhan kalau ini. Untuk itu bagi hubungan kita. Lepaskan selimut-selimut yang selama ini mengikat kita. Lepaskan kain-kain kafan yang selama ini membungkus hidup kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak mau berkata tentang pertolongan Tuhan. Karena kain-kain kafan yang membalut hidup kita mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, lihat ya orang yang dibungkus dengan kain kafan, apa mulutnya semua orang dibalut dengan kain kafan, matanya ditutupi oleh mana? Artinya menjadi orang Kristen tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak bisa mendengar suara Tuhan berkata, lepaskan. Dan yang ketiga adalah bangkit, tujuannya adalah untuk menjadi terang. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 28 ayat 19 mengatakan, bahkan Yesaya tadi mengatakan, di dalam Yesaya saya baca lagi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan
Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Itu yang luar biasa. Artinya ketika Tuhan bangkitkan kita ada tujuannya. Jangan sampai kita kehilangan tujuan Tuhan. Kita ada hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Jangan sampai kita kehilangan ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa membawa hal yang baik di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kita. Sungguh-sungguh kita menjadi terang-terang Tuhan, mampu meneguhkan orang lain, mampu menguatkan orang lain, mampu memberkati, bahkan lewat hidup kita orang lain Islam. Lewat firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan mengalami kebangkitan di dalam cara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus senantiasa berbicara di hati setiap kami. Suara-Mu Tuhan terus bersuara lebih keras lagi untuk kami menjadi orang-orang yang bermanfaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam doa bersama tulus. Saya mohon teman-teman lagi bisa maju ke depan untuk bisa melakukan dari hari ini. Namun sebelumnya salibnya, salibnya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya hari ini Tuhan kami lalu seluruh dengan tubuh Tuhan. Ingatkan kepada kami yang sengsara pada kita, kematian Tuhan terjadi 2000 tahun. Menanggung segala penderitaan kami, menanggung dosa kami. Sehingga kami yang harus mati Tuhan mendapatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih. Hamba-Mu bersama kami lagi yang akan melayani. Layakan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Kami juga sudah sematnya menerima Tuhan. Layakan kami menerima Tuhan. Kami sakit sembuh menerima Tuhan. Dalam pergumulan apapun Tuhan, Tuhan kami Tuhan. Sanggup Tuhan menolong memulihkan seluruh keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saling
dosaku, Yesus kita. Tolong Yesus, sucikan Bapak Ibu saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati bagi kita, menanggung segala dosa, kelemahan, pelanggaran kita, sehingga kita yang harus binasa. Tuhan telah menggantikannya di kayu salib. Oleh kematian kita mengalami kehidupan. Oleh tidur di dalam surga. Kita kata roti yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita telah bersahkan adalah berserupan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan cawan yang ada di tangan kita dengan bantuan. Sudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang memakai dalam mereka. Inilah kamu semua sebab inilah darahku, darah perjanjian ditempatkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Keluarkan ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan kamu. Bukan macam mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam bersyukur dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih. Membawa kemuliaan, membawa kesembuhan, membawa harapan dan kemenangan bagi setiap. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Kami tidak perlu ragu lagi Tuhan akan pimpinan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong. Beri kekuatan baru, semangat baru, hidup baru. Terus Tuhan mengenal kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami langsung kembali laporan keuangan bersama. Salam Bapak Ibu, laporan keuangan di saldo bulan April, sisanya saldo bulan Maret 887.000, kemudian
pemasukan lewat kolektan selama bulan April 896.000. Kemudian pengeluaran di bulan April sewa mobil untuk Paskah di rumah dinas Bupati Karanganyar 300.000. Kemudian kita juga bayar tukang juga beli semen untuk unit tempat itu yang sebelah selatan 300, totalnya 300.000. Jadi total pengeluaran selama bulan April 600.000. Jadi saldo sampai dengan bulan April, akhir April sebesar 1.153.000. Dari 1.153.000 ini ada sebagian yang di CO itu 300.000. Jadi cash yang saya pegang sekitar 800-an ribu. Terima kasih. Demikian laporan keuangan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri pengumuman untuk konsel seperti biasa, ada tidaknya seperti biasa. Pengumuman dari kami. Dan setelah ini ya ada kita maupun Juni siapa hati-hati ya. Ibu sudah ke sana, kita pulang. Mungkin baiknya ya kita ke rumahnya ya. Apa gimana? Kalau rumahnya setelah ini sampaikan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan kita akan berdiri dan kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan datang, syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ibadah yang telah merancang maksud saya, telah memimpin ibadah kami, telah memberkati setiap kami, sehingga kami tidak pula menyatakan yang nampak, tapi kami sungguh-sungguh membawa air firman yang menguatkan dan menyuruhkan kami Tuhan, senantiasa berpengharapan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh kegiatan kami dengan gereja. Tuhan tolong, Tuhan senantiasa memberkati dan ibadah konsel, kita berkaji bahkan dengan ibadah raya. Tuhan memberkati bahkan seluruh kegiatan pekerjaan seluruh semuanya. Tuhan memberkati Tuhan. Semuanya tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan tolong dan beri kepada seluruh keluarga. Demikian juga Tuhan, semuanya ada dukungan yang baik dan berdoa. Tuhan memelihara, menolong, menyertai, memberkati jemaat-jemaat dimanapun mereka ada di Jakarta sekarang, ada di Surabaya, bahkan Tuhan ada di Solo, manapun Tuhan jemaat-jemaat lindungi dan pelihara setiap mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan yang Tuhan berkati anak-anak baik yang tingkat SD sampai SMA perguruan tinggi. Tuhan memberkati yang saat ini sedang mencari perkuliahan harus sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami. Gereja-gerejamu dimanapun Tuhan, hamba-hamba umat Tuhan, memelihara perlindungan senantiasa nyata dari seluruh umat-umat gereja umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Tuhan antar kami tiba di rumah dalam dengan selamat. Dan kami kembali masuk dalam segala aktivitas, dalam pembinaan, dalam pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita renungkan ulang saudaraku dengan dalam kesejahteraan. Adalah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cerita kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus agar memelihara hati dan pikiran. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
bagi saya Tuhan apa tadi